Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan tema materi time value of money. Sebelum dimulainya presentasi kami, pertama-tama kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, nama saya Zulfa Hendri dengan NIM 1705623041. Lalu ada rekan saya. Saya Ani Nafisa Rosyanti dengan NIM 17056230016. Saya Muhammad Ifan dengan NIM 1705623021. Saya Nadina Kaila Mandita dengan NIM 17056230048. Dan saya Najma Rafinska dengan NIM 17056623031. Oke, boleh dilanjut. Pada time value of money ini, kelompok kita memilih BRI atau Bank Rakyat Indonesia sebagai objek dalam perhitungan suku bunga kelompok kita. Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia. Bank BRI sendiri pun juga menjadi pilihan sebagian, bahkan pilihan banyak orang menabung dalam jangka panjang atau deposito maupun jangka pendek. Karena selain memiliki banyak benefit yang tidak dimiliki oleh bank-bank lainnya, sebagian orang juga memiliki keinginan tertentu untuk menabung di Bank BRI. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya ada alasan mengapa orang-orang memilih Bank BRI. Pertama, suku bunga yang kompetitif. Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia menawarkan suku bunga yang menarik, yang dimana suku bunganya lebih tinggi daripada tabungan biasa. Kedua, ada fitur ARO atau Automatic Rollover. Fitur ini memudahkan untuk perpanjangan deposito secara otomatis saat jatuh tempo. Ketiga, bebas biaya administrasi. Tidak ada biaya tambahan saat buka atau mengelola rekening deposito. Keempat, ada pilihan jangka waktu, yang dimana pilihan jangka waktu ini nasabah dapat memilih periode deposito dari 1 hingga 36 bulan. Yang kelima, aksesnya mudah. Karena banyaknya cabang Bank BRI di seluruh Indonesia memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Lalu ada tabel suku bunga deposito rupiah. Tabel ini terbagi menjadi dua, di mana ada tenor serta nominal. Nominal sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk nominal kurang dari 100 juta, yang kedua untuk nominal 100 juta sampai 2 miliar, dan yang ketiga ada nominal lebih dari 2 miliar. Untuk tenornya sendiri di sini dia terbagi menjadi 6, diantaranya ialah tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, serta 36 bulan. Oke, boleh di next slide. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama, yaitu asumsikan kalian memiliki dana sebesar 1.250.000.000 rupiah untuk ditabung. Asumsikan kalian ingin menyimpan uang dalam bentuk deposito untuk membeli rumah 8 tahun yang akan datang. Hitunglah total nilai tabungan kalian pada 8 tahun yang akan datang jika pemberian bunga dimajemukkan secara tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan. Boleh di next. Oke, jadi di sini diketahui bahwa present value atau uang yang kita miliki sekarang itu adalah sebesar 1.250.000.000 rupiah. Nah, kita kan mau menyimpan uang tersebut untuk membeli rumah dalam 8 tahun yang akan datang kan. Makanya di sini N-nya itu adalah 8 tahun. Nah, untuk soal ini kita tuh diminta untuk mencari future value atau nilai uang kita di masa depan. Maka dari itu, rumus future value adalah present value dikali 1 ditambah I per M pangkat M kali N, di mana I-nya itu adalah interest rate atau suku bunga, yaitu 3%, semuanya sama 3% atau 0,03. Nah, kenapa 3%? Karena tenor deposito yang kita miliki itu kan cukup panjang, yaitu 8 tahun.
Nah, berdasarkan suku bunga Bank BRI yang sudah ditunjukkan tadi, maka akan lebih baik jika kita tuh memilih tenornya yang terpanjang, yaitu 36 bulan sebesar 3%. Nah, nanti setelah 36 bulan, depositonya itu bisa diperpanjang lagi dengan tenor yang sama. Nah, sedangkan untuk M-nya ini adalah banyaknya pemberian bunga dalam 1 tahun. Nah, M-nya ini nantinya akan berbeda tiap masing-masing periode. Oke, jadi untuk periode tahunan, M-nya itu di sini 1, karena dalam 1 tahun itu akan diberikan pemberian bunga itu 1 kali, makanya M-nya itu 1. Maka present value-nya itu, future value-nya itu adalah 1.250.000.000 dikali 1 ditambah 0,03 per 1 pangkat 1 dikali 8. Sama dengan 1.250.000.000 dikali 1,27 yang hasilnya adalah 1.583.462.602 rupiah. Nah, dengan majemuk tahunan, bunga hanya ditambahkan sekali per tahun, menghasilkan nilai akhir sebesar 1.583.462.602 rupiah. Meskipun frekuensinya paling jarang, investasi tetap tumbuh secara signifikan, meskipun pertumbuhannya itu lebih lambat dibandingkan periode lainnya. Lalu untuk yang semesteran, M-nya itu 2 karena dalam semester itu dihitungnya kan, dalam semesteran itu kan dihitungnya 6 bulan, 6 bulan 6 bulan sekali, maka dalam 1 tahun itu bunganya akan dimajemukkan sebanyak 2 kali. Maka dari itu future value-nya itu adalah 1.250.000.000 dikali 1 ditambah 0,03 per 2 pangkat 2 dikali 8 sama dengan 1.250.000.000 dikali 1 ditambah 0,015 pangkat 16 sama dengan 1.250.000.000 dikali 1,268 yang hasilnya adalah 1.586.231.935 rupiah. Pada frekuensi ini, bunga ditambahkan 2 kali dalam 1 tahun, menghasilkan 1.586.231.935 rupiah. Frekuensi yang lebih sering ini mulai mempercepat pertumbuhan tabungan dibandingkan majemuk tahunan. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu kuartalan, di mana kuartalan itu dihitungnya itu 3 bulan sekali. Maka dalam 1 tahun itu bunganya akan dimajemukkan sebanyak 4 kali. Maka future value-nya itu adalah 1.250.000.000 dikali 1 ditambah 0,03 per 4 pangkat 4 kali 8. Sama dengan 1.250.000.000 dikali 1 ditambah 0,0075 pangkat 32 sama dengan 1.250.000.000 dikali 1,27 yang hasilnya adalah 1.587.639.030 rupiah. Dengan bunga yang dimajemukkan setiap kuartal, nilai akhir meningkat menjadi 1.587.639.030 rupiah. Penggabungan bunga lebih sering menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan semesteran. Nah, untuk yang terakhir adalah bulanan, di mana M-nya ada 12, karena dihitungnya itu 1 bulan sekali, maka dalam 1 tahun itu bunganya akan dimajemukkan sebanyak 12 kali. Maka future value-nya itu 1.250.000.000 dikali 1 ditambah 0,03 per 12 pangkat 12 dikali 8 sama dengan 1.250.000.000 dikali 1 ditambah 0,0025 pangkat 96 sama dengan 1.250.000.000 dikali 1,2708 yang hasilnya adalah 1.588.585.583 rupiah. Bunga yang dimajemukkan setiap bulan memberikan nilai akhir tertinggi sebesar 1.588.585.583 rupiah. Frekuensi yang lebih sering memungkinkan bunga bertambah dan berkembang lebih cepat sehingga memberikan hasil yang optimal. Nah, untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nadine.
Nah, jadi di sini soal berikutnya itu masih sama, yaitu asumsikan kalian memiliki dana sebesar 1.250.000.000 rupiah untuk ditabung. Asumsikan kalian ingin menyimpan uang tersebut dalam bentuk deposito untuk membeli rumah 8 tahun yang akan datang. Hitung total nilai tabungan kalian pada 8 tahun yang akan datang jika pemberian bunga dimajemukkan secara tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan. Nah, kalau tadi sudah dihitung oleh rekan saya Najmah, maka sekarang kita diminta untuk menghitung efektif annual rate dari hasil tersebut. Nah, jadi sebelum kita menghitung, kita perlu mengetahui dulu apa itu efektif annual rate atau EAR. Jadi EAR adalah suku bunga yang menunjukkan berapa besar bunga yang sebenarnya akan kita terima dalam setahun setelah memperhitungkan seberapa sering bunga tersebut dihitung. Nah, EAR ini lebih akurat jika dibandingkan dengan APR karena APR hanya menunjukkan bunga dasar tanpa memperhitungkan berapa kali bunga tersebut dihitung dalam setahun. Nah, jadi di sini kita akan mulai menghitung jawabannya. Jadi perlu diketahui dulu di sini bahwa APR-nya itu adalah 3% atau 0,03. Nah, dengan rumus EAR yaitu 1 plus APR per M pangkat M minus 1. Di sini kita akan menghitung yang tahunan terlebih dahulu dengan M sama dengan 1. Kenapa M sama dengan 1? Hal ini tuh dikarenakan suku bunganya dimajemukkan satu kali dalam setahun. Maka dari itu di sini M-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi kita mulai EAR sama dengan 1 plus APR per M pangkat M minus 1. Di sini APR-nya 0,03, M-nya 1, jadi 1 ditambah 0,03 per 1 pangkat 1 dikurang 1, yaitu 1,03 dikurang 1, hasilnya 0,03 atau jika dipersentasekan menjadi 3%. Nah, jadi EAR sebesar 3% ini menunjukkan bahwa jika suku bunga nominal APR tahunan adalah 3%, maka suku bunga efektif tahunan tetap sama, yaitu 3%. Hal ini karena suku bunga ini tuh sama-sama dihitung satu kali dalam setahun. Selanjutnya, kita akan menghitung periode yang semesteran. M-nya di sini adalah 2, karena semesteran itu tandanya 6 bulan sekali atau 2 tahun, 2 kali dalam setahun. Jadi, di sini EAR-nya itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 0,03 dibagi 2, pangkat 2 dikurang 1, yaitu hasilnya 1 ditambah 0,015 pangkat 2 dikurang 1. Sama dengan 1,0,30225 dikurang 1, hasilnya sama dengan 0,03225 atau jika dipersenkan menjadi 3,025%, 3,02%. Nah, EAR sebesar 3,02% ini menunjukkan bahwa jika suku bunga nominal 3% diterapkan dengan perhitungan 2 kali dalam setahun atau semesteran, maka suku bunga efektifnya sedikit meningkat menjadi 3,02%. Nah, peningkatan ini terjadi karena bunga diterapkan dalam 2 kali per tahun. Nah, selanjutnya kita menghitung yang kuartalan dengan M sama dengan 4 dikarenakan bunga dimajemukkan 4 kali dalam setahun atau setiap 3 bulan. EAR sama dengan 1 ditambah 0,03. 0,03 ini masih sama karena tadi suku bunga anualnya itu 0,03 dengan M sama dengan 4, di pangkat 4 dikurang 1, yaitu 1 ditambah 0,075 pangkat 4 dikurang 1, sama dengan 1,030339 dikurang 1, hasilnya 0,30339 atau jika dipersenkan menjadi 3,033%. EAR sebesar 3,033% menunjukkan bahwa dengan perhitungan bunga 4 kali dalam setahun atau kuartalan, maka suku bunga efektif naik sedikit lebih tinggi menjadi 3,033. Ini mencerminkan efek penggabungan bunga yang lebih sering. Lalu yang terakhir kita menghitung periode bulanan dengan M sama dengan 12 dikarenakan pemajemukan dilakukan 12 kali dalam setahun. Jadi EAR sama dengan 1 ditambah APR per M pangkat M minus 1, yaitu 1 ditambah 0,03 dibagi 12, pangkat 12 dikurang 1, yaitu 1 ditambah 0,0025 pangkat 12 dikurang 1,
di sini bisa dilihat hasil dari penjumlahan dan perpangkatan ini yaitu 1,0341 dikurang 1, hasilnya 0,0341 atau jika dipersenkan menjadi 3,041%. Nah, EAR sebesar 3,041% ini berarti jika suku bunga dihitung setiap bulan atau 12 kali dalam setahun, maka suku bunga efektifnya adalah 3,041%. Ini adalah contoh dari semakin seringnya bunga digabungkan, maka semakin tinggi suku bunga efektif. Nah, jadi tadi dapat kita lihat kalau semakin sering bunganya dimajemukkan itu, EAR-nya itu semakin tinggi, maka dari itu EAR membantu kita melihat biaya atau keuntungan sebenarnya dari deposito atau tabungan kita. Untuk perhitungan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ani Nafisa. Baik, selanjutnya itu ada soal terakhir. Asumsikan harga rumah 7 tahun yang akan datang adalah 4.750 juta rupiah. Berapakah uang yang harus kalian tabung di bank tersebut saat ini jika bank melakukan pemajemukan secara tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan? Boleh di next. Nah, jadi di sini itu kita akan mencari present value dari soal tersebut. Di sini itu diketahui bahwa future value-nya itu sebesar 4.750 juta rupiah, serta N atau jumlah tahunnya adalah 7 tahun. Lalu rumus untuk mencari present value adalah future value per 1 ditambah I atau interest rate per M pangkat M dikali M. Lanjut, kita akan menghitung periode tahunan. Terlebih dahulu dengan interest rate 3% atau sama dengan 0,03 dan M sama dengan 1. M sama dengan 1 itu karena kita melakukan kemajemukan bunga setiap 1 tahun sekali. Jadi tinggal kita masukin rumusnya aja yang tadi, lalu kita masukkan angkanya 4.750 juta rupiah per 1 ditambah 0,03 per 1 pangkat 1 dikali 7 sama dengan 4.750 juta rupiah per 1,2298 dan hasilnya yaitu 3.862.184.680 rupiah. Hal ini berarti jika kita ingin memiliki uang sebesar 4.750 juta rupiah dalam 7 tahun mendatang, maka saat ini kita perlu menginvestasikan sekitar 3.864.184.680 rupiah dengan asumsi tingkat bunga tetap 3% per tahun dan dihitung secara tahunan. Boleh di next. Lalu selanjutnya kita akan menghitung periode semesteran dengan interest rate masih sama kayak tadi, 3% atau 0,03 dan M-nya itu sama dengan 2. M sama dengan 2 karena kita melakukan kemajemukan bunga setiap 2 tahun sekali. Jadi rumusnya masih sama juga kayak yang tadi, tinggal dimasukin angkanya 4.750 juta rupiah per 1 ditambah 0,03 per 2 pangkat 2 dikali 7. Sama dengan 4.750 juta per 1,2317 dan hasilnya yaitu 3.856.284.067 rupiah. Kesimpulannya, hal ini berarti kita ingin memiliki uang sebesar 4.750 juta rupiah dalam 7 tahun mendatang, maka saat ini kita perlu menginvestasikan sekitar 3.856.284.067 rupiah dengan asumsi tingkat bunga tetap 3% per tahun dan dihitung secara semesteran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu kita akan menghitung periode kuartalan dengan interest rate-nya itu 3% atau 0,03 dan M-nya itu 4. M-nya itu 4 karena kita melakukan kemajemukan setiap 4 kali dalam setahun. Dalam hal ini rumusnya itu masih sama, itu future value per 1 ditambah I per M dikali M di pangkat M kali N sama dengan 4.750.000.000 rupiah per 1 ditambah 0,03 per 4 pangkat 4 kali 7 sama dengan 4.750.000.000 rupiah per 1,2327 menghasilkan 3.853.293.000
Rp366.000. Hal ini berarti jika kita ingin memiliki uang sebesar Rp4.750.000 dalam 7 tahun mendatang, maka saat ini kita perlu menginvestasikan sekitar Rp3.853.293.366 dengan asumsi tingkat bunga tetap 3% per tahun dan dihitung secara kuartalan. Setelah itu kita akan menghitung periode bulanan. Interestnya itu masih sama, yaitu 3% atau 0,03, dan M-nya itu 12, karena kita melakukan kemajemukan setiap 12 kali dalam setahun. Yang dimana rumusnya itu masih sama, yaitu future value per 1 ditambah I per M pangkat M kali N. Sama dengan 4.750.000.000 per 1/12/7 sama dengan 4.750.000.000 per 1,233 menghasilkan 3.851.284.316 rupiah. Hal ini berarti jika kita ingin memiliki uang sebesar 4.750.000.000 rupiah dalam 7 tahun mendatang, maka saat ini kita perlu menginvestasikan sekitar 3.851.284.316 rupiah dengan asumsi tingkat bunga tetap 3% per tahun dan dihitung secara bulanan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah atau yang kurang, mohon dikoreksi. Cukup sekian, kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.